Istriku, untung kamu sudah pergi. Kalau enggak, kamu pasti menderita denganku. Menyebalkan. Dasar pengemis, nggak bisa lihat. Maaf. Buat apa minta maaf? Hah? Maaf lalu beres. Kamu nggak bisa bayar kerusakan mobilku. Sialan. Mobilku baru dicuci, dikotori. Ayo, bersihkan. Ayo pergi. Untuk apa ribut dengan dia? Baunya gak takut jorok. Istriku. Kamu. Istriku, kamu masih hidup? Lepas, kamu salah. Lepaskan. Nggak mungkin. Kamu kemana aja? Hah? Kenapa masih hidup? Hadi, tolong aku. Lepas. 3 tahun. Kamu tahu bagaimana hidupku? Usahaku hancur, anakku hilang, bahkan kakiku, ginjalku hampir diambil penagih hutang. Karena kamu utang 20 miliar. Belum selesai ya? Gak paham. Yana bohong untuk meninggalkan kamu. Apa maksudmu? Ya itu artinya, menikah 10 tahun, aku sudah bersabar. Setiap melihat wajahmu, aku jijik. Aku berutang 20 miliar dan pura-pura mati. Supaya kamu mewarisi utangku. Yana, kenapa berubah? Apa salahku padamu? Kenapa terus mengganggu ibu? Ibuku tadi kan sudah bilang, kamu terus saja. Willy, kamu di sini. Willy kamu bawa. Kamu masih mengira Willy itu anakmu? Kasihannya. Willy, anakku dan Hadi, lama memanggilmu ayah. Itu sudah untung. Sekarang paham. Istrimu milikku. Anakmu anakku. 20 miliar itu punyaku. Penjahat! Gak tahu diri. Kalian kumpul kebo. Ayo turun! Cari mati. Setiap melihat wajahmu, aku jijik. Istrimu milikku. Anakmu anakku. 20 miliar. Aku masih hidup. Ini perusahaanku. ...2021. Aku hidup lagi. 1 Juli. Aku ingat hari ini. Sahabat Yana memberitahu Yana meninggal. Di rumah sakit aku pingsan. Waktu siuman katanya Yana sudah dikremasi. Lalu, entah kenapa aku harus bayar utang 20 miliar. Masih sempat. Semuanya masih sempat. Surat wasiat dan kematian. Tinggal menunggu Gandhi kena jebak. Dasar Gandhi bodoh. Dia nggak tahu yang kuwariskan padanya adalah utang. Hadi, setelah aku pura-pura mati, kita pergi jauh dan menikmati harta. Yana, selama ini kamu menderita. Tenang, 30 menit lagi kami jemput dan semua pasti beres. Ya ampun, jangan bergerak lagi. Kamu sudah meninggal. Aku membuat suratnya. Kalau ketahuan hidup, aku pasti dipecat. Nggak apa, asalkan Gandhi nggak melihat. Air ini, ku beri 2 dosis obat tidur. Setelah diminum, dia pasti tidur pulas. Nah, nanti aku suntik obat bius. Jangan sampai dia tahu. Kamu memang hebat. Tenang, setelah beres, kamu dapat 1 miliar. Oke. Ya, sekarang berbaring. Ayo. Sudah.
Pergilah, nanti Gandhi melihatmu. Rencana bisa gagal. Sana. Hadi. Ayo sudah. Kak Gandhi, cepat ke rumah sakit. Kayana, dia meninggal. Apa? Aku ke sana. Nggak cuma pura-pura mati. Kita buat lebih seru. Iya, rumah duka Wanaka. Pesan kremasi. Iya, hari ini. Darurat. Yana, kehidupan yang ini kamu masuk sendiri dalam jebakan. Istriku, di mana kamu? Kak Gandhi, turut berduka. Nggak percaya. Kemarin kami makan bersama. Dia masih hidup. Kenapa begitu mendadak? Aku juga sama. Penyumbatan otak. Aku nggak sempat menolongnya. Aku nggak percaya. Nggak percaya dia meninggal. Aku nggak percaya dia sudah pergi. Sayang, bangun. Jangan bercanda. Ini nggak lucu, sayangku. Yana, bicara. Ayo bangun. Ayo bangun. Bangun. Kak Gandhi, sudah berhenti. Dia sudah meninggal. Harus dihormati. Nggak percaya. Kalian cuma menggodaku kan? Kau bilang jangan begadang. Kusuruh periksa rutin. Kenapa nggak mau? Bagaimana anak kita? Juga ibu. Lalu aku. Kak Gandhi, sudah dong. Biarkan dia pergi dengan tenang. Ini surat kematiannya. Kamu harus tabah. Dengan surat ini, kamu harus dikremasi. Yana, sahabatmu ini memang baik. Ini palsu. Dia masih sehat. Mendadak nggak ada. Kak Gandhi, dia nggak bisa hidup lagi. Kamu jangan bersedih. Ini, ayo minum dulu. Sebelumnya setelah minum, aku langsung pingsan. Kusangka sedih. Ternyata diberi bius. Minum dulu. Pemakamannya harus diurus, harus tegar. Kak Gandhi, setelah minum kamu pingsan. Aku terpaksa demi uang itu. Sayang, selamat jalan. Kita akan bertemu lagi. Kak Gandhi, turut berduka. Minum dulu. Kayaknya orang baik. Dia pasti nggak mau kamu begini karena dia. Nah, Iya, Yana baik. Akan kuturuti dia. hah? Yana bilang, kalau meninggal, dia donorkan organnya untuk membantu orang. Nggak boleh kulanggar. Donor organ? Halo, pusat donor organ. Saya donorkan organ. Iya, baru meninggal. Silakan datang. Kak Gandhi, jangan. Kenapa jangan? Ini wasiatnya. Aku harus membantu. Apa kamu mau pergi dengan sedih? Tapi Kayana, Apa?
Nggak pernah. Pokoknya nggak bisa. Aku menelpon dulu. Kamu mengira aku diam? Bibi, Gandhi sudah gila. Dia mendonorkan Kak Yana. Cepat datang ke sini. Kamu keluarga mendiang? Aku suaminya. Aku yang menelpon. Ini surat kematian. Dia orang baik. Dia mau kehidupannya dilanjutkan, membantu orang. Terima kasih, Pak. Penerimanya pasti ingat kebaikannya. Terima kasih atas nama penerima. Terima kasih. Tanda tangannya. Jangan, tanda tangan. Jane, jangan main-main. Kamu sebagai dokter tahu, kalau ditunda, pendonoran organnya bisa gagal. Kamu permainkan nyawa. Kak Yana bilang nggak mau jadi donor. Ternyata kamu bukan sahabatnya. Keinginannya saja nggak diceritakannya. Ini surat cinta istriku. Di dalamnya dia tulis, niatnya jadi donor. Kami berniat pergi ke pusat donor organ. Ternyata nggak sempat. Nggak mungkin surat Yana. Pasti palsu. Tentu saja. Pokoknya jangan. Ini palsu. Jangan dilakukan. Dia kena pendarahan otak, ginjal, kornea, dan lainnya. Donorkan saja. Kalau nggak bisa, kirim ke kedokteran jadi bahan percobaan. Sumbangsih di dunia medis. Baik, Pak Gandhi. Pengorbananmu luar biasa. Silakan, keluarga mendiang berpamitan. Sayang, keinginanmu akan terwujud. Di atas sana, kamu pasti bangga. Sayang, sampai jumpa. Hah? Jangan. Jangan. Gandhi, kamu membunuh. Membunuh? Dia meninggal. Jangan. Jangan didonor. Berhenti. Berhenti. Minggir. Minggir. Ibu, Yana. Ngawur. Mau mencelakai anakku. Bu, ibu bilang apa? Yana sudah meninggal. Ya, meninggal saja nggak kamu lepas. Kamu memutilasi, memotongnya. Lalu apa bedanya? Kamu manusia. Kamu monster pembunuh ya. Ibu, Jangan panggil ibu. Aku nggak punya menantu sepertimu. Aku mau lapor polisi agar kamu ditangkap. jadi donor organ itu keinginannya. Bohong. Keinginan apa? Aku nggak tahu. Gandhi, kamu nggak tahu diri ya. Kamu orang miskin ya. Yana nggak mungkin menuliskan surat. Kalau nggak dia bantu usahamu, nggak mungkin kamu di sini. Ayo, pergi sana. Berani menyentuh anakku, akan kulawan. Pak Gandhi, ini... Nggak paham ya? Aku ibunya, aku menentukan. Kamu pergi sana. Sekarang, kalian nggak ada hubungan. Ibu, aku salah. Jangan marah, ya. Nah, ini minum dulu. Aduh, ada obat tidurnya. Aku sudah bilang, kalian gak cocok bikin anakku meninggal. Masih gak tahu malu. Aku gak memaafkanmu. Sekarang juga, pergi dari sini.
Ibu, tapi Tapi apa? Aku... Ibu, Ibu, Jen, tolong bantu. Dia pingsan karena sedih. Bagaimana ini? Rencananya gagal. Antar ke UGD. Jangan sampai kenapa-napa. Tunggu dulu. Jangan didulurkan. Ibu tadi sudah bilang, aku nggak berani. Halo, rumah duka Wanaka. Cepat ambil jasadnya. Yana, belum pamit dengan cinta pertamamu. Setelah dikremasi, apa dia mengenalimu? Gawat, Gandhi membawanya ke kremasi. Yana, aku tahu kamu gak mati, kamu berselingkuh. Aku bahkan tahu Willy bukan anak kandungku. Tenang, aku gak benci. Kamu ambil uangku 20 miliar, lalu kabur dengan pacarmu. Hingga kakiku patah, ginjalku hilang. Lalu kamu tabrak, kamu bunuh. Aku gak menyalahkan. Kuputuskan membantumu untuk berakting. Akting mati. Wajah kamu dikremasi. Jangan nangis, kamu gak pakai perias jenazah. Jelek. Di krematorium masih bisa nangis. Sebenarnya ada kesempatan. Kalau bukan karena ibumu, dokter donor organ akan tahu jantungmu masih berdetak. Sayangnya, Angkat, Gandhi. Aduh, kalau Yana dibakar, bagaimana 1 miliarku? lihat, sahabatmu panik. Tapi aku sedang berduka dan gak bisa menjawab. Itu wajar dong. Pak, tolong lebih ngebut. Ibu mertua mengejarku. Dia mendonorkan organ istriku. Istriku takut sakit. Kalau dibedah, dia pasti nggak tahan. Baik. Yana, aku beritahu kamu. Jangan mempermainkan orang lain. Sudah kami siapkan, 2 jam lagi dikremasi. 2 jam. Reaksi obatnya habis. Bisa membantu proses VIP. Aku ingin secepatnya. Aduh, agak sulit sih. Sekarang bagaimana? Bisa. Ikut ya. Ayah, kenapa ayah yang menjemputku? Gimana kalau orang itu tahu? Itu juga percuma. Kita akan jadi keluarga resmi. Sungguh? Iya dong. Ayo, jemput ibu di rumah duka. Boleh aku saja. Aku ingin mengantarkan istriku. Baik, silakan. Jangan ketahuan ya. Tombol hijau memasukkan, merah menyalakan api. Iya, terima kasih.
Sayang, mati dengan tenang. Di mana? Di sana, di sana. Cepat, cepat. Cepat, cepat. Berhenti, berhenti. Berhenti, 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 berhenti. Berhenti, berhenti. Pergi, pergi sana. Ada apa? Bibi mau bicara dengan Kak Yana. Tunggu saja. Pergi. Kamu diam-diam mengkremasi Yana. Ada apa? Ibu tiba-tiba pingsan. Aku takut jasad busuk, jadi ku bawa ke sini. Pergi sana. Kamu pembawa sial. Kamu nggak berhak di sini. Aku yang mengantar anakku. Aku suaminya. Kenapa nggak berhak? Jangan di sini. Anakku nggak bisa mati dengan tenang. Sana pergi. Kalau ribut, pulang saja. Jangan ribut di rumah duka. Itu ada yang antri. Sana. Kamu. Ibu, kalian yang membuat Yana nggak tenang. Kamu pergi, dengar nggak? Andi, pergilah. Bibi sudah bilang kalian gak cocok. Masalah ini memang ada. Kak Yana gak akan menyalahkan. Jen, kalian nggak tega membakarnya. Biarkan aku saja. Pergi sana. Satpam, satpam. Cepat usir dia. Usir dia. Kami datang menjemput. Kalian gila. Selama belum selesai, nggak mungkin berhenti. Semakin kamu tekan, semakin besar apinya. Kenapa kalian panik? Yana. Yana anakku. Anakku. Sayang, ibumu mengantarmu. Tenang di sana. Aku pasti menjaganya. Nenek, ibu mana? Kenapa orang ini masih di sini? Kamu jahat. Willy, berlututlah. Sudah pergi. Nggak ada lagi. Hah? Sudah pergi? Kemana? Bibi, ibuku kemana? Anakku, ibu di dalam tungku melihat kita. Cepat, bersujud pada ibumu. Mohon dia memberkatimu. Belajar dengan baik. Di dalam tungku. Nenek, kenapa ibuku bisa di dalam tungku? Bukan itu yang dibilang padaku. Aku mau ibu. Kamu pasti teman Yana. Kamu bawa petasan. Terima kasih. Enggak. Ibu, keluarlah. Willy, Sialan, kenapa nggak jawab telepon kami? Kenapa nggak jawab? Kamu memang berniat mencelakainya, membunuh kamu. Aku bunuh kamu. Bu, ada apa ini? Yana sudah pergi. Aku pikirkan itu, Willy. Bagaimana keluarga kami? Bagaimana aku menjawabnya? Kamu celakai anakku, tebus dengan nyawamu. Sudah Nyonya, tenanglah. Benar, Bu. Yana pendarahan otak. Bukan karena aku. Tanyakan Jane. Dia yang menolong Yana, juga membuat surat kematian. Iya kan? Bukan, aku... Yana masih hidup. Kamu bilang meninggal. Kembalikan anakku. Apa hubungannya? Rencana sudah dijelaskan. Aku cuma membiusnya. Apa? Masih hidup. Pantas seperti ada teriakan dari dalam tungku. Kusangka salah dengar. Dia masih hidup. Aku hanya membantunya dibius. Dia akan bangun. Ini salahmu. Kamu pembunuh. Apa? Kalau Yana masih hidup, dia akan mati terbakar.
Jen, keterlaluan. Bercandamu keterlaluan. Padahal kamu membiusnya. Tanda tanganmu di surat kematian. Beraninya kamu bercanda. Kamu gila. Jangan ribut, cepat ke rumah sakit. Gara-gara kamu dia pingsan. Tanggung sendiri. Kalau ada apa-apa, lihat saja. Nggak bisa menutupi dari Willy. Besok ku adakan acara duka. Aku mengundang kerabat. Halo, Pak Wandi. Soal surat wasiat Yana, segera. Drama bagus dimulai. Besok rentenir datang. Utang miliaran ini, coba saja kalian bayar. Pak Gandhi mengantar sendiri. Semua ini harta. Ilmu itu harta. Soal surat wasiat istriku. Dari surat wasiat Bu Yana, Anda pewaris tunggal. Berhak mewarisi hartanya. Sudah dinotariskan, berkekuatan hukum. Iya, Pak Wandi. Tolong hitung aset milik Yana. Besok di acara duka, serahkan. Siap, besok akan kuserahkan. Oh iya, kalau istriku berutang dan semacam itu, jangan disampaikan. Jangan membuat kerabat bergosip. Istriku menjaga harga diri. Aku ingin dia terhormat. Baik. Juga, siapkan kontrak pembagian aset. Meski warisannya buat aku harus tahu diri. Jangan sampai mertuaku tak dapat. Benar, Pak Gandhi sangat baik. Akan kulakukan. Yana, di kehidupan lalu, setelah pura-pura mati, rentenir langsung mencari dan mematahkan kakiku. Di kehidupan ini, uangnya ada padaku. Coba berani kabur. Orangnya tiada, uangnya hilang. Beberapa orang pasti panik. Semua hadir. Aku bicara sedikit. Terima kasih kedatangan kalian. Aku yang ini sangat menderita. Aku hanya punya satu anak. Aku susah payah membesarkan anakku. Gara-gara Gandhi, dia meninggal dunia. Aku nenek tua yang hidup sendiri. Bagaimana ini? Bu, untuk apa ibu bilang begini? Kita bicarakan di rumah. Enggak. Aku mau bilang, coba kalian pikirkan. Gandhi mencelakai anakku. Dia harus memberi uang duka kan? Ibu, bicara begini, apa nggak memalukan Yana? Apanya? Aku nggak malu. Aku melarang menikah lagi. Kalau kamu beri tunjangan, hubungan kita putus, impas. Ibu ini, bagaimana? Mau berapa? 2 miliar. 2 miliar? 2 miliar? Kenapa? Kamu bos perusahaan. 2 miliar. Itu nggak banyak. Lagi pula perusahaan ini didirikan oleh Yana dan kamu. 2 miliar biasa saja. Ibu, perusahaan kami cuma bimbingan belajar. Ibu minta sebanyak ini, nggak bisa. Lalu nggak kasih. Kamu nggak tanggung jawab. Aduh, aku sangat menderita. Anakku meninggal, menantu mempermainkanku. Aku nenek tua seorang diri. Apa ada keadilan itu? Yana, cepat lihat suamimu ini, Yana. Gandhi, kamu gak boleh begini. Siti hanya punya satu anak, menikah denganmu. Kamu kan juga jadi anaknya. Akui itu, berikan uang itu. Bibi, bukan ini maksudku. Ibu, begini saja. Aku nggak menikah lagi.
Kuanggap ibu sendiri. Kurawat hari tua ibu. Kuberi tunjangan. Bagaimana? Nggak usah. Aku, jangan merepotkan. Jangan merepotkan. Kedengarannya bagus. Takut rentenir datang kan? Ibu, nggak repot. Aku pasti merawat ibu. Mulai besok ibu tinggal denganku. Aku menjaga ibu. Nggak usah, 2 miliar aja. Kalau nggak kamu berikan, besok aku bawa Yana ke kantormu. Lihat saja bimbingan belajarmu. Ibu, kenapa? Kenapa? Ya sudah, aku turuti saja. 2 miliar akan... Jane, kamu datang mengantar Yana. Silakan duduk. Akan dimulai. Bukan, aku datang minta uang. Kak Yana berutang 1 miliar. Kak Gandhi, bayarlah. Apa? Kak Gandhi, Kak Yana utang 1 miliar. Apa sekarang uangku bisa dibayar? Kak Yana memberi semua aset padamu. Kamu yang harus membayarku. Memang benar. Ada suratnya. Itu Kak Yana pinjam secara lisan. Kami sahabat, aku percaya. Kalau begitu, ada bukti transfer. Transfer? Kak Gandhi, aku jujur saja. Kak Yana janji 1 miliar. Dia memintaku mencuri obat bius. Jangan sembarangan ya. Untuk apa obat bius? Lagi pula, obat bius apa 1 miliar? Nggak seharga itu. Tapi ada yang melaporkan, sehingga aku dipecat. Rumah sakit memblokirku. Kak Gandhi, 1 miliar itu untuk hidupku. Tolong berikan. Aku nggak peduli. Gandhi, berikan uangku dulu. Jangan ribut. Dana di perusahaan gak cukup. 1 miliar, 2 miliar. Hanya bisa untuk 1 orang. Bu, ibu tunggu 2 hari lagi ya. Jangan di depan orang, buat Yana malu. Nggak peduli. Sekarang aja. Ibu! Ibu! Dari mana? Ayah mencarimu. Ikut denganku. Dia masih kecil, nggak akan kuat. Terima kasih menjaganya. Bukan. Sebenarnya aku mau minta uang. Yana juga utang. Bukan. Semua warisan Yana untukmu, aku minta biaya Willy. Apa hubungannya dengan kamu? Biarpun Yana nggak ada, anakku pasti kujaga. Bukan. Sebenarnya Willy anakku. Apa? Tenang, lepas. Lepas. Memukul orang di depan anak. Kamu jelaskan, atau kuhabisi. Kami teman dari kecil, cinta pertamanya. Karena ada salah paham, kami berpisah. Biarpun kalian menikah, Willy itu anak kami. Omong kosong. Paman, itu benar. Ibu sudah memberitahuku. Lihat, mata dan hidung kami sangat mirip. Ayahku berkata jujur. Panggil dia apa? Jangan menakuti anak. Yana merasa bersalah, makanya mewariskan semua padamu. Enggak percaya. Willy, coba katakan, siapa ayahmu? Ayah, Aku tahu kamu nggak percaya. Ini tes DNA. Ini palsu. Yana nggak mengkhianatiku. Dia mencintaiku. Jangan menipu diri. Tes ini dilakukan di rumah sakit. Terima saja. Bagaimana dengan biaya perawatan itu? Meniduri istriku, tapi minta uang. Willy, sini. Aku ayahmu. Paman bukan ayahku. Namaku Willy Wumo, bukan Willy Linza. Willy Wumo. Baiklah. Bagus. Kalian hebat. Kamu bersama Willy sejak kecil. Dia masih kecil, perlu banyak uang. Nggak mau memberikannya. Kalau Yana tahu anak tunggalnya hidup sengsara, dia nggak tenang. Mau berapa? Kamu sebagai pengajar pasti tahu, pendidikan anak sangat mahal. Lebih baik 2 miliar dulu. 2 miliar? Kamu merampok. Nggak ada. Jangan bilang begitu. Yana memberimu warisan. Jangan sampai cucuku nggak makan. Benar. Bimbingan belajar kalian buka bersama. Sekarang milikmu. Wajar kamu beri uang. Aku dengar dari Yana, kamu membuka banyak cabang.
Saham miliknya minimal 6 miliar. Nggak banyak, asalkan Willy sehat dan bahagia. Biar, nggak ada. Pak Gandhi, aset Bu Yana sudah dihitung. Aset warisan Bu Yana berupa saham sebanyak 51%. Harganya 5 miliar. Hanya saja Pak Gandhi, aset Ibu... Kalian sudah dengar? 5 miliar, itu pas. Aku 2 miliar, Ayah Willy 2 miliar, Yen 1 miliar. Itu nilai saham, bukan uang tunai. Ku jual pun butuh waktu. Nggak, harus hari ini. Aku juga. Benar. Jangan sampai anak menderita. Ini penting. Cukup. Setiap hari cuma soal uang. Kita bagi perusahaannya. Sekarang milikku seorang. Pak Wandi, kontraknya. Kalau mau, tanda tangan. Jual sahamnya. Tulis nilainya. Nggak mau ya sudah, nggak ada uang. Bagaimana? Saham Kak Yana dijaminkan untuk utang. Benar, kita nggak bisa melawan rentenir. Biarpun begitu, masih ada saham Gandhi kan? Kita jual sahamnya, sama saja. Kami tanda tangan. Kalian saksikan, mereka tanda tangan. Kami impas. Nggak ada hubungan lagi. Kami berjalan sendiri. Kami ingin sekali impas denganmu. Sudahlah, tanda tangan sekarang, Gandhi. Jangan menyesal. Jalani jalanmu. Ku jalani jalanku. Menyesal apa? Kalian juga jangan menyesal. Yana, bayar utangmu, cepat! Berhenti. Kalian siapa? Bukan urusanmu, minggir! Yana, keluar kamu! Utang apa? Kenapa aku nggak tahu? Ada apa ini? Kenapa melihatku? Bukan urusanku. Yana, aku punya batas kesabaran. 5, 4, 3. Jangan teriak lagi. Yana meninggal. Meninggal? Meninggal? Bisnisku 1 tahun saja banyak. Ada yang pura-pura mati. Yana, ayo cepat keluar. Dia meninggal. Surat kematiannya. Mau lihat? Dia sudah mati. Sialan, sialan. Orang tuanya mana? Mana suami dan anaknya? Ayo cari. Siapa yang mewarisi asetnya? Suruh bayar. Kalau nggak mau, potong jari tangannya. Baik, baik. Jangan cari. Yana, wariskan aset padanya. Ibu, maksudnya? Jangan panggil ibu. Tadi kita sepakat, impas. Dia, Gandhi. Kalian tagih dia. Benar, nggak ada urusannya dengan orang lain. Yana wariskan padanya. Apa maksudnya? Kalian menjebakku. Yana mewariskan semua aset padamu. Benar. Pengacara bisa buktikan. Pak Wandi, sampaikan surat wasiatnya. Kami sudah dengar, jangan bohong. Memang ada surat wasiat. Lihat, 10 miliar. Ditambah bunga, 11 miliar. Ayo, bayar. 11 miliar? Kenapa banyak sekali? 11 miliar? Banyak sekali. Jangan ngomong kosong. Ini tertulis dengan jelas. Kamu ngaku atau enggak? Kalau kamu enggak mau, aku akan mengulitimu. Memang tanda tangan Yana. Kontrak ini kuakui. Hah, kamu memang tahu diri. Kalau ngaku, maka bayar. Kami akan pergi. Kontrak ini asli, tapi aku nggak punya uang. Mau main-main ya? Tangkap dia. Potong 1 jari tangannya. Yana yang utang, kenapa aku yang bayar? Cari dia saja. Yana sudah mati. Kamu minta kami mencarinya? Kamu sombong sekali. Sudah, cepat. Tunggu, beri 10 detik. Semua harus tanggung jawab. 10 detik saja. Baiklah. Ku beri waktu 10 detik. Coba lihat, kamu mau apa? Gandhi, ini karma. Kamu celakai anakku. Kamu harus bayar.
Kalau punya uang, keluarkan. Jangan sampai terluka. Paman, jangan kabur. Pasti nggak bisa kabur. Mereka banyak, bisa mematahkan kaki paman. Itu. Yana, bangun, cepat jelaskan. Yana, bangun dan jelaskan. Gak mungkin. Aku lihat Kak Yana dikremasi. Kenapa bisa? Yana, Ibu, Yana sudah tiada. Kamu masih simpan jasadnya. Kamu mau apa? Yana, bangun. Aku tahu bangun. Apa mau kuhajar? hentikan. Yana, kamu manusia atau hantu, ha? Siti, kamu apa-apaan? Sia-sia aku memberimu 1 juta. Kembalikan. Jangan pura-pura. Kamu menipu uang kami. Kembalikan. Kembalikan uangku. Kembalikan uangku. Bukan begini, bukan. Aduh, Yana, kenapa masih hidup? Gandhi, jelaskan. Ada apa ini? Katakan. Aku bilang apa? Yana masih hidup? Nggak senang. Kamu ini memang sangat hebat. Hah? Duh, Yana, kamu pintar sembunyi. bukan. Bukan apa? Punya uang apa enggak? Kalau ada bayar, kalau enggak ada, hah? Aku bukan Yana. Ya, aku mirip saja. Aku bukan Yana. Jangan cari aku. Kamu bukan Yana. Benar, aku bukan Yana. Surat kematiannya di sini. Aku nggak mungkin Yana. Benar, dia bukan anakku. Anakku sudah dikremasi. Pingsan sampai jadi bodoh. Kalau bukan Yana, siapa lagi? Jen bilang kamu nggak tertolong. Surat kematian ada. Kuantar kamu ke rumah duka. Di jalan, kulihat kamu bernapas. Aku melihat langsung kamu membakar jenazah Yana. Benar-benar. Kamu membakar Yana. Di dunia ini nggak ada Yana lagi. Kalian bilang apa? Itu pembunuhan. Yana masih bernapas. Buat apa aku membakarnya? Kalian yang membakarnya. Lagi pula, dia masih hidup berdiri di sini. Gak mungkin asal bicara. Omong kosong. Api tungku begitu besar. Apa aku salah lihat? Kalau bukan Yana, siapa lagi? Dia anjing di bawah rumahku. Sayang sekali. Ku bantu dia kremasi. Halo, Pak Wandi. Aku mau bahas surat wasiat Yana. Gandhi, kamu... Sebenarnya mau memberi kejutan. Ternyata banyak masalah yang ditutupi. Kamu gila. Kejutan apanya? Aku bukan Yana. Ayo lanjutkan. Kakak, aku bukan Yana. Kalian salah orang. Lepaskan aku. Kamu benar-benar orang yang gak tahu diri ya. Tahan dia. Bukan. Minggir. Bukan. Kak, aku bukan Yana. Sungguh bukan. Lepaskan aku. Jujur aja, gak usah bikin alasan. Verifikasi berhasil. Hah? Pasti ponselnya rusak. Aku bukan. Kamu bukan? Sungguh, Bu. Kamu bukan ya? Sudah, Kak. Aku salah. Sekarang kamu Yana kan? Iya. Aku Yana. Iya. Aku Yana. Kalau dari awal kan bagus. Utangmu 11 miliar 400 juta. Bukankah 11 miliar? Kami kerja nggak ada biaya. Jangan omong kosong, bayar. Aku Mau bilang nggak punya uang, hah? bukan. Tapi aku... Surat kematianku ada. Rekeningku ditutup. Dari sisi hukum, aku sudah nggak ada. Siapa yang mewarisi asetku? Dia yang bayar. Kenapa? Mau aku bayarkan? Gandhi, jangan salahkan aku tega. Salahkan dirimu sendiri. Asetku nggak mudah diambil. Sia-sia kita menikah. Bikin celaka. Ku beritahu, aku nggak ambil hartamu secuil pun. Omong kosong. Pak Wandi, asetku sudah dibuat notaris. Bukankah Gandhi mewarisi semua asetku? Dan dia yang bayar.
Pak Wandi, jelaskan. Nona Yana, wasiatmu memang legal, tapi Pak Gandhi nggak mewarisinya. Gak mungkin. Di mana asetku? Tadi baru saja ibumu, sahabatmu, dan juga pacarmu tanda tangan pembagian aset bersama menanggung aset milikmu. Pak Gandhi enggak ambil satupun. Hah? Maksudnya? Tadi kami tanda tangan pembagian saham. Perjanjian pembagian aset. Mau aku bacakan persyaratannya? Jadi, utang. Iya, dari sisi hukum, utang Nona Yana, kalian yang mewarisi. Nggak ada hubungannya dengan Pak Gandhi. Nggak mau mewarisi utang. Jangan bodoh. Setelah tanda tangan langsung berlaku. Dirobek percuma. Yana, dia kayak Yana masih hidup. Itu nggak berlaku. Kenapa harus aku? Gak usah ribut. Gak peduli siapa yang mau bayar. Aku cuma minta uang. Setelah itu aku akan pergi. Kalau nggak dapat, tangkap anak ini. Aku nggak mau, nggak mau. Ayah tolong aku nggak mau. Ayah. Yana, ayo bayar. Kamu pura-pura mati. Sekarang lihat, anakmu pura-pura mati. Tolong lepaskan anakku. Dia nggak bersalah. Aku nggak punya uang. Lepaskan anakku. Nggak punya uang? Ayo, potong satu jari tangannya. Baru tanya lagi. Aku nggak mau. Jangan. Aku nggak mau. Gandhi, kamu ayahnya bukan? Anakmu terancam. Berikan uangnya. Kamu gila. Bukan aku yang mencelakai anak kita. Diam! Kamu sudah berselingkuh. Masih marah padaku. Jangan sangka aku nggak tahu. Ini anakmu dengan orang itu. Siapa? Siapa yang bilang? Kamu pasti ditipu. Bukan waktunya ribut. Cepat bayar. Kalau enggak, anakmu cacat dan membencimu. Aku ditipu. Tes DNA juga menipuku. Gandhi, ini palsu. Percaya padaku. Willy anakmu. Hadi, bicaralah. Aku? Benar. Aku nggak sadar dan selalu kangen Yana. Aku ingin jaga anaknya, padahal Willy anakmu. Tes DNA ini palsu. Gandhi, kamu dengar? Willy anakmu. Jangan diam saja melihatnya disiksa. Cepat bayar. Ayah, tolong aku. Tolong. Lihat hidung mereka, matanya juga mirip. Enggak mirip sama sekali. Ayah, tolong. Willy memanggilmu, nggak dengar? Bayar. Sedikit saja dia luka, akan kuhajar kamu. Kamu dengar? Dia memanggil ayah, suruh ayahnya yang bayar. Nggak ada hubungannya. Kalau mau, kamu saja yang bayar. Gandhi, kamu ini laki-laki bukan? Anakmu dalam keadaan gawat, kamu tetap nggak mau bayar. Jangan begitu. Tes DNA dilakukan di rumah sakit Jane. Aku harus menerima. Kamu... Kak Gandhi, aku bercanda. Jangan serius. Bayar saja. Kalau enggak, mereka bertindak. Siapa panik? Dia yang bayar. Sudah. Gandhi, aku bersumpah. Willy itu anakmu. Jangan abaikan dia. Benar. Aku minta Pak Wandi melakukan tes DNA. Kalian bilang tes sebelumnya palsu. Nggak apa, punyaku ini asli. Kamu tahu sejak dulu. Kalau Willy mengakui aku ayah, nggak akan kuabaikan. Kurawat dia puluhan tahun, kami sudah sangat dekat. Tapi ada yang datang membuatnya panggil aku paman. Anak seperti ini nggak mau kuakui. Gandhi, Sudahlah, jangan omong kosong. Gak peduli ini anak siapa. Dia itu anakmu, Yana. Satu pertanyaan, punya uang apa enggak? Ibu, tolong. Bu. aku punya uang. Bu, berikan uang untuk menolong Willy. Dia cucu ibu. Ibu paling sayang. juga nggak punya uang. Dulu kamu bilang kamu bakal kaya. Aku senang, lalu menghamburkan hartaku. Hadi, cari cara untuk dapat uang. Dia anak kandungmu. Demi bersamamu, aku berhenti kerja. Nggak punya uang.
Willy itu anakku. Aku lebih panik lagi. Jen, kamu sahabatku. Tolong aku, anggap saja aku pinjam. Willy memanggilmu ibu angkat. Kak, aku nggak punya uang. Obat bius saja masih kutanggung. Kalau enggak, hari ini aku nggak ngotot untuk minta uang. Kalian semua cuma diam saja. Aku nggak peduli. Kalian sudah mewarisi asetku. Utang harus kalian tanggung. Kakak, minta pada mereka. Mereka warisi asetku, juga mewarisi utangku. Gak peduli, kamu yang ngutang. Aku mintanya dari kamu. Jangan ngomong kosong, potong jarinya. Pasti dia jujur. Jangan! Aku punya ide. Gandhi, aku tahu kamu paling baik. Cepat bayar untuk Willy. Aku akan hidup bersamamu. Dia sayang sekali pada anaknya. Ganti dia saja. Jangan bergerak. Kalau miring lebih sakit. Berhenti! Aku punya uang. Baik, ku beri kesempatan terakhir. Ayo bayar. Uangnya nggak di sini, di gudang kantor. Uangnya ku pinjam di gudang kantor. Ayo ke sana. Yana, kamu serius? Uangnya di gudang kantor. Iya, dulu nggak ku beritahu. Takut kalian khawatir. Tenang ya. Setelah lunas, sisa masih banyak. Cukup untuk kita. Kak Yana, 1 miliarku. Sudah, nggak ada hubungan. Kamu bukan temanku. Kak Yana, aku salah. Tadi aku nggak bisa apa-apa. Memang nggak punya uang. Aku janji 1 miliar akan kuberikan. Kalau ada masalah, jangan cari aku lagi. Terima kasih, Kak Yana. Akhirnya bisa dapat uang. Kita sekeluarga. Keluar kota, bisa hidup makmur. Ini salah Gandhi. Keras kepala. Benar, ini salahnya. Aku sudah lama memanggilnya ayah, tapi dia nggak menolong. Lebih baik malam ini kita langsung buat pingsan orang itu. Biar dia yang bayar utang. Baik, nanti dia dikejar rentenir. Kaki dan tangannya dipatahkan. Itu balasan buat Willy. Ayo turun. Untuk apa ikut? Sembunyikan uang di sini. Kalau terbuang, Bukan urusanmu. Jangan ngomong kosong. Cepat buka. Kakak, uangnya di... Di mana uangnya? Di mana uangku? Di mana uangku? Yana, kamu bilang uangnya di sini. Yana, ingat-ingat, apa kamu sembunyikan di tempat lain? Aku pasti benar uangnya di sini. Di mana uangku? Bagus. Kamu bosan hidup ya? Berani permain dengan aku? Gandhi, benar, Gandhi. Pasti ulah Gandhi. jangan sembarangan bicara. Tadi aku tanya, bagaimana kalau uangnya terbuang? Katamu bukan urusanku. Lalu untuk apa mencariku? Pasti kamu. Hei! Kunci satunya ada padamu. Ini pasti ulahmu. Kembalikan uangku. Yana, masalah utang kamu nggak cerita. Masalah uang kamu rahasiakan. Asetmu bukan urusanku. Bahkan anak itu bukan anakku. Uang hilang menyalahkan aku. Kamu gila. Ini bukan urusanmu. Jangan ikut campur. Hari ini aku mau bicara dengan Yana. Kakak. Mana? Dia. Tangkap dia. Dia suamiku. Harus bantu aku membayarnya. Sudah mau mati, masih keras kepala. Dia rawat anak itu 10 tahun, ternyata bukan anaknya. Biarpun aku memotongmu, dia pasti senang. Kamu minta dia bayar, kamu pikir aku bodoh, ha? Hajar! Hajar! Kalau nggak salah ingat, aturan pendidikan di kehidupan lalu akan diterbitkan. Bimbingan belajar akan mati. Aku harus cepat menjual sahamku. Lebih baik Yana yang ambil alih. Pak Gandhi, bisa aku bantu? Terima kasih. Ini ongkosnya. Selain itu, aku masih punya saham 49%. Akan kujual. Lebih murah pun nggak apa.
Kuharap kamu pengacaraku, bantu sebarkan. Operasi perusahaanmu bagus, bisnismu bagus. Kenapa? Perusahaan ini aku dirikan dengan Yana, tapi yang dia lakukan sungguh membuatku sedih. Melihat perusahaan ini membuat aku ingat. Pak Gandhi sangat setia. Aku salut. Aku pasti bantu sebarkan. Tolong siapkan kontrak, besok kita bahas. Oh ya, tolong beritahu Yana, dia juga pemilik perusahaan ini. Baik. Aku beri kamu sehari mencari uang. Cepat bayar supaya utangmu lunas. Atau tambah jaminanmu. Baru ku beri beberapa hari. Kalau sehari nggak kamu lunasi, aku patahkan kakimu. Pasti ku tepati. Ayo. Bagaimana? Dia bilang cuma sehari. Bagaimana ini? Dulu aku bilang bahaya, jangan, kalian gak peduli. Gandhi. Pasti Gandhi yang mengambil uangnya. Biar ku laporkan polisi. Jangan begitu. Kita juga bisa kena. Meski nggak punya uang, masa depan kita juga akan buruk. Perusahaan. Liburan musim panas, tahun ajaran baru. Pasti banyak uang pendaftaran. Kita harus dapatkan saham Gandhi. Nggak cuma bisa menambah jaminan, kita bisa dapat uang tunai. Gandhi nggak bodoh. Pasti nggak mau menjualnya. Nggak, aku yang mengurus keuangan. Dia nggak tahu pasti. Lagi pula, dia bodoh sekali. Aku mohon padanya, pura-pura menangis minta maaf. Dia pasti menjual murah. Nggak ada uang untuk membelinya. Pinjaman. Tadi, aku bisa pinjam banyak. Ibuku sudah tua, hanya kamu yang bisa berutang. Bukankah ini terlalu berisiko? Kita pikirkan lagi. Sudah begini masih mikir. Cuma ada waktu sehari. Kamu diam saja, mereka patahkan kakiku. Benar, bahkan akan memotong jari Willy. Untung kali ini lolos. Lain kali bagaimana? Gawat. Ada apa? Ada lagi yang menagih? Pak Wandi mengirim pesan. Gandhi menjual perusahaan. Apa? Hadi, ini kesempatan kita bangkit. Kita hadapi rentenir, lalu dapat uang lagi. Aku yakin, membeli perusahaan akan untung besar. Setelah untung, ku bayar utangmu. Baik. Aku pinjam. Gandhi, jangan diam saja. Untuk apa kesini? Rentenir itu memukuli kami. Lihat wajahku, lihat lenganku, semuanya memar. Lalu? Kamu gak punya hati. Istrimu dipukuli, kamu gak peduli. Istriku? Yana, kita sudah dewasa. Jangan paksa aku memaki. Kamu katakan saja. Kalau nggak ada apa-apa, sudah sana. Ku dengar perusahaan dijual. Mau beli? Memang ku jual 5 miliar, pindah tangan. Gandhi, saat ayah masih ada, dia pinjami uang untuk perusahaan ini. Ini kenanganku. Makanya kamu 51%, aku 49%. Aku nggak utang. Serius, 5 miliar langsung sepakat. 3 miliar. Saham seharga 5 miliar kamu beli dengan 3 miliar. Kalau nggak niat, ya sudah. Gandhi. Kalau nggak nambah jaminan, mereka mematahkan kakiku. Sebelumnya aku nggak sadar, aku bodoh. Kita suami istri, tolong aku. Menjual padamu 3 miliar. Boleh juga. Masih dekat dengannya, biar aku jijik. Enggak. Sudah enggak. Gandhi, percayalah. Aku kesini buat mengaku salah. Pak Wandi, tolong ambil kontraknya. Tanda tanganlah. Tunggu. Surat cerai dulu. Gandhi, apa maksudmu? Kamu kaget. Kenapa kaget? Sudahlah, tanda tangan atau pergi. Kakimu yang akan patah. Baik, tanda tangan. Gandhi, sudah tanda tangan. Jangan menyesal. Kamu nggak tahu, musim panas dan tahun ajaran baru, masa emas bimbel. Kesempatan untung besar,
akhirnya jatuh padaku. Sekarang perusahaan bukan punyamu. Angkat kaki dari perusahaanku. Setuju. Kenapa kesini? Yana, waktunya tiba. Sudah waktunya, jangan memukulnya juga. Lagi pula, kalian yakin aku gak bisa menjamin? Yana, kamu sudah beli? Apanya? Sahamnya! Kamu sudah beli belum? Tenang, Gandhi ini memang bodoh. Aku pura-pura nangis, saham seharga 5 miliar, dia jual 3 miliar. Ini kontraknya. Sudah. Hah, kenapa nggak angkat teleponku? Hah? Kenapa nggak angkat? Hah? Kamu gila! Aku datang beli saham. Setelah dibeli, kamu menyesal. Kenapa? Aku memohon untuk membelinya. Kakak, kontrak seharga 5 miliar. Aku jaminkan padamu. Apa bisa beri aku 2 bulan? Senilai 5 miliar? Kamu gak lihat berita ya? Hah? Jaminan ini gak ada harganya. Aturan baru pendidikan resmi dilaksanakan. Berdasarkan analisa ahli, bisnis bimbel akan menyusut drastis dan akan bangkrut. Diingatkan kepada orang tua dan investor untuk waspada. Kenapa begini? Aduh, sial ya. Kesempatan untung besar ini nggak jatuh di tanganmu. Gandhi, nggak jadi beli. Kembalikan uangku. Sudah tanda tangan, jangan menyesal. Kamu yang mengajari. Aku beritahu kamu satu hal. Tebak, siapa yang melaporkan Jane mencuri obat bius? Kamu tahu sejak awal? Gak mungkin kamu tahu. Gandhi, kamu bisa menebak masa depan. Gandhi, kenapa mencelakaiku? Cuma perlu cerai, kenapa mencelakaiku? Aku yang harus tanya. Cuma perlu cerai, kenapa mencelakaiku? Aku beritahu, berbuat jahat akan dapat balasan. Yana, aku tanya sekali lagi, kamu punya uang apa enggak? Cari Gandhi, dia yang menjebakku. Dia pasti sudah ambil uangnya. Dia sengaja mencelakaiku, tangkap dia. Sampai sekarang masih pura-pura gila, ya kan? Ayo cepat bawa mereka. Nggak punya uang, potong mereka. Ayo, cepat. Kakak, kakak. Hei, Terima kasih. Sama-sama. Gandhi? Oh, kalian yang rajin, bayar utang. Semangat. Gandhi, kamu kemana saja? Kamu tahu aku hidup seperti apa? Setiap hari 3 pekerjaan, tidur di kolong jembatan, rentenir mengambil ginjal kami dan mematahkan kakiku. Ah, sudahlah. Apa itu ya? Oh, aku nggak mau mendengarkan kalian. Ayah, aku rindu padamu. Bujuk anakmu, dia rindu padamu. Kak Gandhi, Willy nggak bermaksud begitu. Lihat, kami memang susah. Rentenir memburu kami. Setiap hari dia ketakutan. Aku mohon, belas kasihanmu. Aduh, masalah akan menghasilkan kebaikan. Pasti Willy Linza, bukan? Willy Wumo, nggak ada masalah. Duluan, ditunggu istri. Kamu bilang apa? Istri? Iya, aku lupa cerita. Biarpun nggak resmi-resmi, aku berhasil menuntut cerai. Selamat ya. Sekarang kalian bisa menjadi satu keluarga. Enggak. Gandhi, aku salah. Aku sungguh sudah salah. Kamu tahu, ibu dikejar rentenir. Sampai gila, ibu masuk rumah sakit jiwa. Jen dituntut rumah sakit dan masuk penjara. Gandhi, aku mohon, berbelas kasihanlah. Kembalikan uangku, ya. Lepas. Gandhi, Lepas. aku mohon Gandhi. Lepaskan. itu orangnya, kejar. Cepat, cepat. Ibu! Ayah!
Paman, sekarang panggil ambulans masih sempat. Pergilah.